bicara Blora itu adalah bicara tentang Blora punya sumber daya alam yang baik. Ya, yang menyedihkan adalah sumber daya alam bagus tapi rakyatnya miskin. Yang menjadi pokok permasalahan Blora itu apa sebenarnya? Sampai hari ini kita dari BPE di bawah 1 miliar setiap tahun. DBA migasnya Bojonegoro 1 triliun, kadang 2 triliun. Blora dapatnya nggak ada 10%-nya. Blora ini jangan hanya dihitung sebagai wilayah yang berbatasan dengan Bojonegoro. Beda provinsi lagi. Masa dihitung sebagai wilayah yang berbatasan saja. Kita ingin minta tambahan bagi hasil pada pemerintah pusat sehingga kita harus dapat yang besar. Tujuannya satu, kita targetkan Blora salam 1 triliun. Jadi kalau Bojonegoro 2 triliun, saya rasa cadangan kita ini separuhnya Bojonegoro. Blora layak 1 triliun. Langkahnya seperti apa, Mas? Apa seperti yang kemarin diumumkan bahwa nanti akan ke MK gitu? Selamat datang di podcast Radar Bojonegoro, program yang akan menginspirasi dan program juga yang akan memberikan wawasan kepada kita. Telah hadir di studio narasumber kita, Bapak Wakil Ketua DPRD Blora dan juga Ketua DPD Golkar Blora, yaitu Pak Sis. Selamat sore, Pak Sis. Selamat sore, Mas. Sehat ya, Mas Fasim. Selamat datang di studionya Radar Bojonegoro, Pak Sis. Terima kasih. Pertama kalinya Pak Siswanto ini datang ke studio Radar, Pak Sis. Kalau studio Radar baru kali ini. Oke, Pak Tapi Sis. kalau tahu kantor Radar Bojonegoro sudah sering. Ya. Oke, Pak Sis. Karena tempatnya di pinggir jalan raya. Oke, langsung saja Pak Sis. Pak Sis, ini lagi hangat-hangatnya mungkin tahun-tahun politik, Pak Sis ya. Tahun politik. Oke, Pak Sis. Mungkin Pak Sis ini di Blora ini sudah menjabat anggota dewan itu sudah berapa lama, Pak Sis? Saya menjabat anggota DPRD Kabupaten Blora mulai tahun 2014. Kemudian yang kedua tahun 2019 menjadi wakil ketua dan ini terpilih lagi untuk plotting wakil ketua lagi sampai tahun 2029. 29. Oh, berarti udah 3 periode. Ya, baru 3 periode. Oh gitu. Oh gitu. Pak Sis ini backgroundnya apa, Pak Sis? Kalau saya yang pertama dari aktivis mahasiswa. Jadi dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI waktu di kampus dan juga aktivis di Badan Eksekutif Mahasiswa UNES Semarang. Setelah itu kemudian bermetamorfosis, belajar menjadi seorang jurnalis. Oh, Pak Sis ini backgroundnya jurnalis. Ya, jurnalis. Jurnalis ada di media elektronik, media cetak juga. Televisi, Pak Sis. Ya, kemudian baru menjadi seorang entrepreneur. Atau pengusaha. Entrepreneur dulu. Jadi jurnalis, entrepreneur setelah itu baru politisi dan pejabat publik. Kira-kira enak mana? Enak semua ya. Enak semua. Jalani semua. Kalau kan tergantung usianya juga. Kalau usianya seMas Rahul, Mas Nur Qasim dan teman-teman mungkin enaknya jurnalis dulu. Oke, Pak Sis. Pak Sis, ini Pak Sis ini sudah 2 periode mau 3 periode menjabat anggota DPRD. Kira-kira ini capaian-capaian apa atau program atau keinginan apa yang ingin Pak Sis wujudkan dan yang sudah dan yang ingin? Kalau selama ini ya kita kan bicara Blora itu adalah bicara tentang Blora punya sumber daya alam yang baik, sumber daya alam yang melimpah. Ya, sumber daya alam diantaranya adalah adanya potensi minyak dan gas bumi, kemudian juga kita punya galian C ya, banyak sekali, dan juga kita punya pertanian yang di dalamnya ada peternakan, perkebunan dan sebagainya. Saya rasa berbicara Blora, 3 hal itu ditambah 1 adalah kayu jati. Kayu jati. Ya, itu Blora, bicara Blora. Iya. Sumber daya alamnya pasti oke, Blora. Tidak semua daerah punya potensi-potensi. Tiap daerah punya keunikan tersendiri dan bicara Blora bicara 4 hal tadi. Oke. Blora ini kalau jenengan Pak Sis sebutkan tadi sumber daya alam cukup melimpah. Ada minyak, gas bumi ya, ada ternak, ada kayu jati. Ya. Lalu yang menjadi pokok permasalahan Blora itu apa sebenarnya? Ini. Jadi Blora sumber daya alamnya melimpah tetapi rakyatnya miskin.
Nah, ini kenapa? jadi menjadi kontraproduktif. Nah, Kita bisa melihat ya pada tahun 2020, 2021 bahwa kita untuk tingkat perekonomian ya indeks pembangunan manusia kita Blora peringkat 29 di Jawa Tengah. Bahkan kemarin pernah kita menduduki peringkat 32 dari 35 kabupaten. Jadi juara 3 ke bawah. dari belakang. Dari bawah. Padahal IPM, indeks pembangunan manusia, itu diukur dari 3 hal. Yang pertama adalah aspek ekonomi, yang kedua adalah aspek pendidikan, yang ketiga adalah aspek kesehatan. Artinya bahwa dari 3 aspek itu kita termasuk di belakang, termasuk garis merah di Jawa Tengah. Oke. Kira-kira itu yang menjadi penyebabnya apa, Pak Sis? Kalau sudah seperti itu? Ya, harus kita orek satu persatu ya. Kita orek satu persatu. Yang pertama yang kita orek adalah kondisi infrastruktur kita. Infrastruktur jalan, kemudian jembatan, drainase ya. Kemarin sebelum direvisi oleh Pak Bupati tahun 2023, panjang jalan Kabupaten Blora kan ya 1.200 km persegi untuk jalan ruas kabupaten. Itu jalan kondisi baik ya, capaian sampai dengan masa pemerintahan Pak Joko Nugroho yang kemarin sampai tahun 2020 akhir itu panjang jalan yang baik 40%. 40% yang baik. Artinya lebih banyak yang jalan tidak baik. Nah, itu kan. Nah, kita bicara ekonomi salah satunya adalah kondisi infrastruktur kita. Bagaimana investor mau masuk, bagaimana kita mengangkut hasil panen yang baik dan juga hasil produksi kalau ada pabrik ketika jalan kita jelek, sehingga investor pasti tidak minat, tidak niat masuk ke Blora. Oleh karena itu ini bersama Pak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, kita bersama-sama agar bagaimana membangun dalan dadi halus, banyune mili terus. Nah, artinya bahwa jalan yang awalnya baik hanya 40%, sekarang sudah naik jadi 60%. Ada peningkatan 20%. Peningkatan 20%. Itu artinya itu yang sudah kita mulai dulu. 40 jadi 6. Berarti kurang 40 dong. Yang masih jelek. Gitu. Berarti 40-nya masih jelek. Masih jelek. Oke, Mas Sis. Orang ini kalau membayangkan orang luar kota ya, orang luar daerah, mungkin orang Jawa Timur atau orang Jawa Tengah, membayangkan Blora, dengar kata Blora itu pasti hutan. Kayak jadi tadi ya, hutan. Berarti apa mungkin semua jalan hutan itu jadi bagus kan gitu? Atau mungkin desa-desa di Blora itu juga ada di hutan-hutan itu kan? Gitu. Kalau bicara Blora, betul tadi yang kita kata kunci bicara Blora kan nomor 4 hutan. Hutan ini potensi, tapi salah satu sisi juga ada manfaat, ada tidak manfaatnya. Nah, contoh ya, kita bicara hutan, ini ada tadi ya 83 desa kita itu ada di tengah hutan dan perbatasan hutan. Ada 83 desa dari 295 desa kelurahan di Kabupaten Blora. Artinya bahwa hampir seperempat itu ada di area hutan, baik dalam hutan maupun perbatasan hutan. Itu yang berkaitan dengan infrastruktur di desa dan kondisi desa. Nah, kemudian hutan sendiri tadi saya katakan manfaat karena apa? Manfaat karena menjadi hutan lindung juga, hutan produksi juga di Blora kan. Tetapi ya yang menyedihkan adalah kita kaya, tapi rakyat miskin salah satunya. Hutan jatinya bagus, kelasnya adalah ekspor internasional, tapi yang pertama, bagi hasil dari hutan itu kecil sekali. Kecil karena hutan tidak dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora. Dikelola oleh perhutani selaku BUMN. Dan nantinya masuk ke Kementerian Keuangan, baru sedikit masuk Blora. Dana bagi hasilnya tadi. Dana bagi hasilnya sedikit. Itu yang membuat kenapa dari sektor hutan kita tidak terlalu banyak berharap. Di bawah 10 miliar. Setahun di bawah 10 miliar. Gue buat jalan dengan wilayah hutan yang sangat luas gitu ya? Iya. Makanya dengan kualitas yang bagus, jati yang bagus, wilayah yang luas, kita hanya dapat segitu. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita punya sumber daya alam yang baik, tapi pendapatannya sedikit. Oleh karena itu kita akan berjuang lagi, karena dulu memang dapatnya sedikit, ini tambah. Kita mau komunikasi ke pusat, ke Kementerian Keuangan, ke Perhutani, supaya kita bisa mendapatkan tambahan. Ya istilahnya bagi hasil lah,
sejenis bagi hasil supaya untuk Pemda ini lebih banyak. Itu yang bicara tentang hutan. Ya kan? Yang kedua dari migas. Oke. Nah, kita Kalau migas ini gimana? Ini menarik Pak Sis, migas yang Blora itu menarik. Berarti di Bojonegoro itu ya semuanya namanya itu cepu, Pak. Blok cepu. Wah, iya itu ya. juga di Bojonegoro sini. Blok Bojonegoro. Bahkan semua Radar perusahaannya. Bojonegoro. Bahkan semua perusahaannya itu Exxon ya cepu. Pertamina juga cepu juga. Tapi dari Bojonegoro juga. Oh iya ya, Exxon cepu ya. Pertamina EP cepu. Pertamina EP Bojonegoro nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi memang kata kunci yang kedua migas. Nah, ya itu kan? seperti apa? Jadi kenapa tadi saya sampaikan kata clue berbicara Blora, sumber daya alam melimpah, bahwa sumber daya alam bagus tapi rakyatnya miskin karena minyak dan gas bumi ini adalah ya aset negara, dikelola oleh negara, dikelola oleh BUMN. Ya kan, BUMN ada Pertamina, ya, karena di situ wilayah-wilayah kuasa pertambangan miliknya SKK Migas. Mereka yang membagi, baik ini yang mengerjakan Exxon Mobil, ini Pertamina atau perusahaan lain, ini kan negara yang mengatur itu. Dan sekali lagi itu kan masuk juga ke pusat, larinya ke Kementerian Keuangan lagi, masuk kelunting lagi ke kas daerah. Dan itu jumlahnya kecil. Baru mulai besar itu ketika tahun 2022 adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD. Nah, itu kita mulai 2023 mulai dapat besar sekitar 140 miliar. Dan tahun ini kita dapat 120 miliar. Jauh sebelum itu Blora dapat hanya di bawah 40 miliar. Padahal namanya Blok Cepu, Pertamina dan kuasa pertambangan. Wilayah kuasa pertambangan BKP tidak hanya Blok Cepu, konsesinya itu ya termasuk konsesi-konsesi yang selama ini sudah dikuasai oleh Pertamina, digarap Pertamina. Jadi pertama pendapatan dari migas, satu adalah DBH Migas. Ya, jadi dikelola oleh perusahaan, negara maupun rekanan lain, masuk ke Kementerian Keuangan, masuk Blora, namanya pendapatan, kata kuncinya DBH Migas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari migas kita mendapatkan yang namanya PAD, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu yang pertama dari PI Blok Cepu. Kita punya perusahaan namanya PT Blora Patra Gas Hulu, BPH, yang kerjasama dengan perusahaan lain, ya kemudian kerjasama dengan investor, dan Blora dulu dapatnya kecil. Sebelum tahun 2020, Blora bagi hasilnya di bawah 10 miliar. Ya, tiap tahun. Sekarang ini sudah di atas 79 miliar. Artinya bahwa pendapatan yang kedua ini masih bisa kita tingkatkan lagi. PAD itu ya? PAD. Ya. Yang ketiga itu adalah PAD lagi, tetapi dari Blora Patra Energi. Ya, Blora Patra Energi fokusnya pada sumur tual. Jadi baik yang di Ledok, Kedinding, baik yang di Sumur Semanggi dan sumur yang lain di lapangan-lapangan yang di Kabupaten Blora itu dikelola oleh ya investor dan juga sebagian dengan kerjasama dengan Blora Patra Energi. Ini masuknya adalah PAD juga. PAD, dan ini kecil. Sampai hari ini kita dari BPE di bawah 1 miliar setiap tahun. Artinya bahwa dari kan ada ongkos tadi ya, biaya tadi. Biaya. Jadi kita bicara yang masuk real dari DBH Migas, itu baik yang dikelola oleh Pertamina, Exxon, semuanya masuk ke pusat, masuk lagi ke kabupaten, namanya DBH Migas. Ya. Yang kedua kita dapat PAD yang melalui PI Blok Cepu lewat BPH, PT BPH, Blora Patra Gas Hulu. Yang ketiga pendapatan asli daerah yang melalui PT BPI. Jadi yang keempat yang secara tidak langsung masuk ke tiga komponen ini adalah multiplier effect. Artinya bahwa ada tenaga kerja Blora yang kerja di situ ratusan orang, bahkan ribuan orang kerja di Pertamina, di Exxon, kemudian di BPE, BPH, sumur tua dan sumur-sumur lain yang dikelola, itu juga menjadi bagian multiplier effect. Kemudian selain pekerja langsung, ada juga dampak ekonomi, misalkan ada juga hotel, ada penginapan, ada catering, ada orang makan di Cepu ya, walaupun nggak seramai Bojonegoro karena Bojonegoro ada perda-perda yang memproteksi ya kan. Saya rasa ini ada multiplier effect. Tetapi bahwa yang masuk ke daerah itu ada sumbernya 3 tadi.
plus multiplier efek yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Oke, Itu berbicara migas. migas. Nah, kenapa saya bicara ini kita Blora potensi besar migas tapi rakyatnya miskin? Karena pendapatan dari ini kecil. Kecil bandingannya adalah dengan daerah-daerah sekitarnya. Jadi adanya undang-undang ini mengakibatkan bahwa hitungan dari debit migas berdasarkan mulut sumur. Blok Cepu ada di Blora, ya, kemudian sedikit Tuban dan sebagian adalah Bojonegoro. Karena mulut sumurnya ada di Bojonegoro, debit migasnya Bojonegoro 1 triliun, kadang 2 triliun, tergantung lifting migasnya, tergantung pendapatan pemerintah. Artinya bahwa Blora dapatnya nggak ada 10%-nya. Dan bahkan daerah-daerah perbatasan dari Bojonegoro, Cepu, ya, ada Tuban, Bojonegoro sendiri, Ngawi, mungkin yang lain-lain, Lamongan, Madiun, ya, dapat juga lumayan. Tuban aja dapatnya lebih dari 400 miliar. Padahal dia apa? Adanya kilang aja sama cuma 2% dari Blok Cepu. Blora ada 34% yang ada di Blora untuk Blok Cepu. Bojonegoro oke, sekitar 62%. Ya, sehingga termasuk bagi hasil itu dibagi-bagi ke kabupaten kota di Jawa Timur, termasuk Sumeneb, di Madura, Pamekasan, Banyuwangi pun dapat. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya Blora ini dapatnya sedikit. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Itu urusan Bojonegoro, itu urusannya kabupaten lain dan Pemprov Jatim. Tetapi kita ingin minta tambahan bagi hasil pada pemerintah pusat, sehingga kita harus dapat yang besar, dapat lebih banyak supaya kita ini menjadi kaya, sejahtera, adanya potensi migas. Langkahnya seperti apa, Mas? Apa seperti yang kemarin diumumkan bahwa nanti akan ke MK gitu? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Ya, kemarin saudara-saudara kita dari Blora, kita juga dorong dari DPRD, ada saudara-saudara kita aktivis migas di Blora, ada Mas Seno, ada teman-teman Mas Tejo Prabowo dan lain-lain udah menyuarakan, ya, ada Pak Adi Purwanto dan semuanya udah menyuarakan. Saya rasa itu adalah sebuah keprihatinan bersama atas minoritas yang diterima oleh Blora, minimnya dana yang diterima Blora dari sektor migas oleh pemerintah pusat, dari pemerintah pusat. Kita dorong bersama, walaupun belum berhasil. Alhamdulillah muncul undang-undang HKPD yang kita di bawah 20 miliar, sekarang kita dapat 124 miliar. Kita syukuri alhamdulillah. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Hari ini kawan-kawan kita berjuang, dan ada juga saudara kita dari tokoh nasional, dari Mas Boyamin Saiman, juga membantu untuk mengkomunikasikan dan juga akan melakukan judicial review terhadap undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah, terutama yang berhubungan dengan dana bagi hasil migas. Tujuannya satu, kita targetkan Blora salam 1 triliun. Oh gitu. Oke. Mas Is, kira-kira begini, apakah ketika nanti itu berhasil, apakah nanti juga berefek ke daerah lain? Misalnya gini, ini nanti tidak hanya Blora nih, kalau misalnya Blora dapat, berarti sekitarnya juga dapat sekian, apa enggak gitu? Oh, kalau khusus Blora aja lain, jadi gini, pembagiannya kan atas dasar satu daerah penghasil. Daerah penghasil yang dihitung cuma Bojonegoro, karena sumurnya ada mulut sumur di Bojonegoro. Yang kedua, yang dikasih adalah daerah yang berbatasan. Iya, berbatasan itu kayak Lamongan dapat ya, sebut itu udah berbatasan Bojonegoro, ya kan? Itu. Yang ketiga adalah daerah kabupaten kota dalam satu provinsi. Blora ini dapatnya yang apa? Blora ini jangan hanya dihitung sebagai wilayah yang berbatasan dengan Bojonegoro. Beda provinsi lagi. Masa dihitung sebagai wilayah yang berbatasan saja? Blora harus dihitung bahwa daerah Blora ini yang punya reservoir cadangan minyak itu 34% ada di Blora. Silahkan dicek di peta geologi, di Kementerian SDM, di Exxon Mobil, di Pertamina. Real kita 32-34% di Blora. Artinya jangan cuma dihitung kita dapatnya karena daerah perbatasan. Itu terlalu kecil. Harus dihitung kita ya daerah
yang punya cadangan. Gitu loh. Jadi kalau Bojonegoro 2 triliun, saya rasa cadangan kita ini separuhnya Bojonegoro, Blora layak 1 triliun Apa itu per nanti? tahun. Apa itu yang akan dijadikan argumen ke pusat itu? Oh pasti, kita akan komunikasi dengan pakar-pakar hukum dan juga melakukan komunikasi politik yang baik kepada pemerintah pusat untuk kepentingan rakyat kita. Oke, Pak Ses, ada migas, ada kayu jati, dan lain ada peternakan. Kira-kira ini yang paling besar penyumbang ekonomi di Blora itu apa? Kalau hari ini ya, kita justru Blora ini PDRB Blora itu 62% pertanian. Pertanian. Ya, Ada jadi peternakan begitu ya. iya, peternakan, perkebunan, pertanian ya. Jadi kita bicara clue yang ketiga adalah pertanian. Apapun kita tidak bisa, walaupun daerah kita ini punya potensi minyak, gas bumi ya, galian C, kita harus bagaimana tetap pertanian, perkebunan, peternakan harus kita dorong. Karena apa? Lahan kita luas. Orang bicara pabrik gula dulu tidak terlalu yakin, tetapi hari ini ternyata ada pabrik gula Blora. Walaupun belum optimal, tetapi setidaknya sudah ada 3.000 orang yang bekerja di sektor pabrik gula. Mulai dari 1.000 orang yang kerja di pabrik, kemudian ada sekitar 200 yang punya truk, ada petani Yang punya lahan. 6 sampai 7 orang yang kerja di lahan, ada sekitar 30.000 orang Blora yang bekerja karena ada pabrik gula, karena ada perkebunan tebu. Artinya kita akan mendorong agar ya potensi-potensi lain masuk Blora, investasi masuk Blora karena adanya bahan baku di Blora. Contohnya kita berbicara tentang pabrik pakan ternak. Nah, pabrik pakan ternak apa sih banyak kan ada jagung, ada macam-macam ada di Blora. Pabrik kecap, pabrik kecap, Pokpen, Java mau bikin pabrik kecap. Itu di kota-kota besar semua itu. Iya, tapi kan bahannya di tempat kita dan sekitar kita. Artinya bahwa kalau kita bisa melakukan ini, investasi akan masuk Blora. Pabrik pakan ternak, pabrik sepatu juga ada kan sudah mulai dan sebagainya. Artinya bahwa investasi secara umum kita fokuskan pada investasi yang berbahan baku ada di Blora. Ini harus kita dorong dulu. Kita mulai dari pabrik kecap, pabrik pakan ternak itu dulu, baru pabrik sepatu, mau pabrik gula lagi, atau pabrik kaca lah, atau pabrik macam-macam. Saya rasa kita punya kawasan peruntukan industri ya yang akan segera kita sahkan. Nanti kita juga sosialisasikan, kita bikin bisnis catering dengan para pengusaha-pengusaha besar di Jakarta yang level sedang, level besar, dicek dengan kondisi Blora. Untuk menarik investor tadi. Iya betul. Kira-kira investor itu kalau mau membuat pabrik, mendirikan sebuah tempat usaha itu yang dilirik apa bahan bakunya atau infrastrukturnya? Kata kunci investasi ya tadi ya kita bicara tadi yang tiga pertanian ya. Tapi kita bicara investasi secara umum. Yang pertama adalah jalan, air, listrik. Kondisi jalannya masih jelek. Mau ngangkut ke arah Surabaya jalannya jelek misalnya. Mau ngangkut ke arah Semarang jalannya jelek. Mana mau investor datang. Tapi sekarang udah mulai baik, Blora, udah Randuk Datung, Getas, yang udah Kradenan, tembus Bojonegoro, bahkan Blora Rembang, Blora Cepu ya, ini udah mulus ya? Udah bagus. Artinya ini akan menjadi salah satu jalan baik, maka investasi investor akan masuk. Air, ya kita dulu juga nggak yakin bahwa pabrik-pabrik itu akan masuk Blora karena airnya kurang karena kemarau. Ternyata ada titik-titik yang juga bisa bikin pabrik di Jepon, ya kemudian di Todanan, ya itu juga ada pabrik dan juga survive di Tunjungan ya, Pos Ngancar itu juga ada pabrik dan survive, bertahan. Artinya berarti mereka cuan, mereka untung, ya berarti air listrik berarti kita kerjasama nanti dengan PLN ya. Tetapi di luar tiga aspek ini adalah kondusivitas wilayah. Bagaimana pemerintah birokrasi dari Bupati, DPRD membuat regulasi yang baik tentang tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang sampai kecamatan, mana yang kawasan peruntukan industri, ya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh ditempati untuk perusahaan-perusahaan masuk, itu harus kita atur dengan baik supaya nanti
orang masuk kawasan peruntukan industri itu udah jelas kita membangun pabrik di sini. Kita mau membangun pabrik di sini. Seperti itu. Oke, Mas Yes. Masuk. Bicara masalah Blora, ini erat kaitannya tetap orang luar kota itu lebih kenal yang namanya cepu daripada Blora. Weh, Apa nggak mungkin investor itu tertarik di cepu daripada di Blora? Apalagi Ya. Blora kan luas kan. oh iya iya. Nah. Jadi gini, jadi kalau kita ngeklik aja di Google kan kelihatan. Orang itu cepu itu minyak. Bahkan banyak yang teman-teman saya di luar daerah itu banyak yang mengira blok cepu itu ya dicepu bukan di Bojonegoro kan gitu. Nah, karena namanya cepu. Jadi kata cepu itu ternyata dimulai dari wilayah perminyakan lah ya. Iya, Ya, cepu. orang itu cepu itu berarti kota minyak. Berarti kan Betul. orang itu bayangnya begitu. Mm-mm. Apa nggak lebih terkenal cepu? Mungkin. Ah. Tadi yang ingin saya sampaikan lagi ya, tadi kan L-nya listrik ya. Ya. Saya berbicara listrik tidak konteks hanya untuk menyalakan lampu, tetapi bicara energi. Nah. Jadi adanya migas, Ya. contoh ya, ada kita punya sumber gas di Menden, ya di Menden, Kecamatan Keradenan, Desa Sumber ya kan. Kemudian kita punya minyak di banyak tempat yang saya sampaikan tadi, itu adalah Sambungan. energi. Mm. Bahwa energi, orang bikin perusahaan, kata kunci selain jalan air listrik yang saya maksud ini energi. Dia butuh energi, mau butuh jaringan listrik, kita juga butuh gas, kita butuh bahan bakar, kita butuh minyak. Itu dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, seperti gas Blora kan juga ditarik ke Semarang untuk mengaliri sana, dijual untuk perusahaan-perusahaan di daerah Tambak Lorok Semarang. Artinya bahwa kita juga bisa minta melobi ke pemerintah pusat agar kalau ada kawasan peruntukan industri di Blora dan bahkan kawasan industri di Blora, maka salah satu nilai tawar kita selain jalan yang baik, infrastruktur yang baik, air yang cukup, kemudian pemerintahan yang kondusif, masyarakat yang kondusif adalah ketersediaan energi di Kabupaten Blora. Migas tadi. Iya, karena dengan adanya energi ya udah ada di daerah maka mudah. Nah, kenapa kita konsen kepada investasi? Ya dengan adanya tadi 3 sumber daya Blora, 4 sumber daya Blora ya tambah pertanian itu, karena gini, sekarang ini kita hitung tingkat kemiskinan rakyat kita itu masih tinggi. Kemudian pengangguran, angka pengangguran rakyat Blora masih lumayan tinggi. Kemudian angka orang merantau masih tinggi. Maka kemudian salah satu yang kita cari, yang kita datangkan adalah investor untuk membangun pabrik di Blora. Maka yang terjadi adalah ya jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat, jumlah pengangguran terbuka makin menurun, angka kemiskinan naik, pendapatan per kapita akan makin naik, kemudian indeks ketimpangan pembangunan antar daerah, antar kecamatan juga akan kita mampatkan supaya tidak terlalu kesenjangan. Tidak terjomblang di Tidak terlalu daerah jomplang. tertentu. Jadi kata kunci Blora maju adalah investasi harus diperbanyak masuk ke Blora. Kalau investasi masuk, maka tadi saya sampaikan pengangguran, tenaga kerja dan sebagainya itu akan kondisi baik, maka perekonomian baik. Kalau perekonomian baik, rakyatnya punya pendapatan yang baik, PAD daerah tinggi, yang kita perhatikan adalah yang kedua adalah bagaimana sumber daya manusia ini Blora harus baik dan punya karakter yang baik. Itu. Jadi kalau ekonominya Pemda sudah makin bagus, pendapatan bagus, baik dari pendapatan dari pusat maupun PAD bagus, masyarakatnya bekerja karena ada pabrik, ya kan? Maka kita ngurusi rakyat kita. Ibaratnya perut sudah terurusi dengan baik, ya kan? Yang di pemerintahan silahkan, yang di sektor swasta silahkan, orang bekerja, pengangguran minim, maka kita ngurusi rakyat kita. Apa yang kita urusi? Yang kita urusi adalah sumber daya manusia dan karakter. Sumber daya manusia yang kita maksud adalah bagaimana sekolahnya, mulai ibaratnya dari janin sampai orang meninggal itu harus diurusi oleh pemerintah. Negara harus hadir di situ. Contoh, ketika kita punya pendapatan yang baik, APBD yang cukup, dan rakyat kita udah bekerja karena ada pabrik, maka kita harus ngurusi rakyat kita. Bagaimana sih jabang bayi? Belum lahir udah kita urusi, pemerintah harus hadir. Bagaimana ibu ini
ibu yang Mendapatkan hamil gizi yang cukup, harus ya. mempunyai gizi yang cukup. Bagaimana susunya, bagaimana makan minumnya, bagaimana dia juga ditunggu oleh suaminya karena tidak merantau suaminya. Bayangkan kalau suaminya 6 bulan merantau, Anaknya udah sebulan lahir. merantau, mulai bangunan, dia nggak sempat menunggui istrinya, nggak sempat ngelus-ngelus wetenge bojone, gitu. Ini termasuk membawa dampak psikologis terhadap kesehatan si janin. Jadi mulai dari orang hamil, orang melahirkan, bagaimana pemerintah juga harus hadir. Kemudian sampai bayi, bagaimana susunya bayi, bagaimana kemudian anak-anak pautnya yang baik, TK-nya yang baik, SD-nya yang baik. Kalau perlu ada kuliah juga yang punya kualitas yang baik. Sampai kemudian orang bekerja, orang kemudian menikah, orang kemudian sampai tua, sampai meninggal. Pemerintah harus hadir. Pemerintah hadir ketika pemerintah sendiri cukup pendapatannya dan rakyatnya juga sudah bekerja. Itulah nanti yang akan dikonsep. Pemerintah harus hadir di situ. Itulah sumber dayanya. Jadi bagaimana kita tidak hanya bicara tentang sumber daya manusia, artinya berarti kita ngurusi kesehatannya jablon bayi sampai lahir, sampai gede-gede, sampai meninggal itu pemerintah hadir, kesehatannya, pendidikannya, lingkungan hidupnya, ya jalannya macam-macam. Karena pembangunan mau infrastruktur, ekonomi semuanya adalah untuk sumber daya manusia yang baik dan berakhlakul karimah yang baik. Oke, Mas Sis. Oke, Mas Sis, kita ke tema yang lain, Mas Sis. Ini adalah tahun politik, Mas Sis. Wah, Karena ini sebagai ini agak lebih serius. ini tahun politik ini. Karena pilkada ini kan sebentar lagi, Mas Sis. Kalau yang tadi kan udah kerjaan saya sehari-hari. Ya. Kalau ini musiman ini 5 tahun sekali. Pilkada kan sebentar lagi. Kira-kira sebagai ketua DPD Golkar, ini persiapan Golkar Blora ini seperti apa untuk menghadapi pilkada?